LKP Ardian adalah salah satu lembaga kursus dan pendidikan di Kabupaten Pati yang tahun ini dipercaya oleh Ditjen Vokasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk menyelenggarakan program pendidikan kecakapan kerja bidang tata kecantikan rambut level 2. Tata kecantikan rambut merupakan bidang yang sangat diminati oleh banyak orang. Peluang kerja tinggi dan usaha ini masih bertahan walaupun di masa pandemi COVID. Semua dunia usaha di bidang salon kecantikan masih menerima banyak pelanggan, terutama setelah menerapkan protokol kesehatan. Semua aktivitas pembelajaran di LKP Ardian menggunakan protokol kesehatan. Harapannya, sebagai contoh kepada peserta didik bahwa mewujudkan kesehatan dan keselamatan kerja, kita harus menerapkan protokol kesehatan. Pada kelas ini, peserta didik akan diberikan pembelajaran tata kecantikan rambut level 2, yaitu materi mencuci rambut, kerimbat, mengeringkan rambut dengan pengering genggam, dan membuat sanggul herpes. Program pendidikan kecakapan kerja diawali dengan rekrutmen peserta yang dilakukan baik secara langsung atau offline maupun secara online. Kemudian dilakukan seleksi administrasi dan wawancara. Dari 30 peserta yang mendaftar, diputuskan 22 orang yang menjadi peserta didik program pendidikan kecakapan kerja. Hal ini kami lakukan agar kami benar-benar memperoleh peserta yang memiliki minat dalam bidang tata kecantikan rambut dan siap untuk ditempatkan kerja di mitra industri dan dunia kerja. Setelah penetapan peserta didik, maka dilaksanakan kegiatan pembukaan program pendidikan kecakapan kerja yang dihadiri langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati bersama Kasidikmas dan staf. Dari kegiatan magang itu, para peserta akan terbiasa dengan dunia kerja dan dunia usaha, sehingga nanti ketika bekerja ataupun ketika nanti sudah mempunyai tempat usaha akan terbiasa di dalam dunia kerja. Bersama yang baik dari LKP ini sangat kami harapkan, sehingga kepercayaan pusat dengan kinerja LKP yang baik dan pasti akan semakin meningkat. Setelah pembukaan, dilakukan pembelajaran melalui konsep blended, yaitu melalui media daring dan luring. Dengan media daring, kami memanfaatkan teknologi Zoom untuk memberikan materi ke semua peserta didik. Selain itu, kami memproduksi bahan ajar daring agar dapat dicermati oleh peserta didik, sehingga peserta dapat belajar walaupun tidak melalui tatap muka. Metode tatap muka tetap dilakukan karena peserta didik harus melaksanakan praktek untuk meningkatkan keterampilan. Kurikulum yang dilaksanakan di LKP Ardian bersumber dari SKKNI, SKL, KBK, dan sudah disusun bersama industri dan dunia kerja. Dalam penyusunan kurikulum, LKP Ardian mengundang mitra industri dunia kerja untuk memberikan saran dan rekomendasi dalam penyusunan kurikulum yang lebih baik dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan dibutuhkan oleh mitra industri dan dunia kerja. Adapun hasil dari pertemuan bersama mitra industri dan dunia kerja adalah peserta dibekali pengetahuan dalam materi makeup wajah diri sendiri, memasang sanggul herpes, pelurusan rambut, dan pewarnaan rambut. Selain itu, peserta didik lebih banyak dibekali dalam hal skill komunikasi agar lebih luas dalam komunikasi dengan pelanggan dan pembekalan bagaimana menggunakan sosial media sehingga membantu mitra industri dan dunia kerja untuk melakukan promosi ke masyarakat. Sarana prasarana belajar di LKP Ardian
telah memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Dari mulai ruangan yang telah memenuhi standar hingga peralatan dan bahan praktek yang memadai untuk menunjang peserta didik. Proses belajar dalam program pendidikan kecakapan kerja dirancang selama 2,5 bulan dan setiap minggu masuk 5 kali selama 200 jam pelajaran. Instruktur di LKP Ardian telah berkompeten di bidangnya, dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan telah melakukan uji kompetensi sebagai instruktur. Instruktur juga memiliki keterampilan sesuai yang dibutuhkan industri. Dalam pelaksanaan program PKK, instruktur tidak hanya bertanggung jawab di dalam pengajaran, baik daring maupun luring, tetapi juga pendampingan di tempat magang. Instruktur sebagian berasal dari industri dan dunia kerja, dan setiap instruktur memiliki di bidang tata kecantikan rambut, sehingga dengan pekerjaannya sebagai instruktur. Selain menguasai teori, juga praktek. Harapannya, hal ini dapat lebih meningkatkan profesionalisme peserta didik. LKP Ardian juga memberikan pengajaran pemasaran melalui media sosial, di mana peserta diajari teori dan praktek langsung dalam memasarkan apa saja layanan yang ditawarkan di tempat mereka magang. Lulusan LKP Ardian selanjutnya akan ditempatkan dengan mitra industri dan dunia kerja yang telah melakukan kesepakatan kerjasama dengan LKP Ardian. Evaluasi sering dilakukan di LKP Ardian, baik melalui pemberian tugas berupa laporan praktek secara individual, membuat video praktek hingga membuat laporan magang, dan evaluasi akhir berupa ujian lokal sebagai pra-uji kompetensi di tempat uji kompetensi. Selesai pembelajaran, kemudian dilakukan uji kompetensi di TUK SMK 3 Pati pada tanggal 6 dan 7 November 2021 dengan materi ujian berupa teori dan praktek. Ujian teori menggunakan metode secara online dengan model Google Form. Sedangkan untuk ujian praktek menggunakan metode praktek secara langsung dengan rubrik yang telah disosialisasikan oleh LSK. Penguji dari LSK sebanyak 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Pati, Endang Sri Mulyani, memenuhi undangan dari TUK SMK Negeri 3 Pati karena ada undangan uji kompetensi tata kecantikan rambut di SMK Negeri 3 Pati yang mana pesertanya adalah dari LKP Ardian sebanyak 27 peserta. Nah, mengingat maksimal peserta uji kompetensi itu 25 peserta dalam satu kali kegiatan, sedangkan ini peserta dari LKP itu ada 27 peserta sehingga kegiatannya dibagi menjadi 2 tahap. Yang hari pertama dilaksanakan kemarin tanggal 6 November 2021 hari Sabtu, dan yang tahap kedua, hari kedua dilaksanakan pada hari Minggu ini Kegiatan pendidikan kecakapan kerja diakhiri dengan pemberian November reward dan 2021. penghargaan bagi peserta didik yang karena berprestasi. permohonan dari TUK SMK Negeri 3 Pati ini, Dinas Pendidikan dimohon untuk menjadi pengawas. Jadi untuk kali ini kami ditugasi untuk menjadi pengawas yang ada di TUK SMK Negeri 3 Pati, sedangkan yang kemarin oleh pengawasnya adalah Bu Kasih Dikmas. Kesan pesan yang kami terima dari pelaksanaan kegiatan ini mulai dari kegiatan uji kompetensi tadi dimulai dengan teori, karena pesertanya pakai semacam CBT, harus bawa HP sendiri sehingga nilai langsung keluar. Sehingga kalau dibandingkan dengan tahun-tahun lalu agak lebih hemat dan praktis sekarang. Di masa pandemi sekarang ini semuanya serba pakai online sehingga nilai bisa diakses oleh LSK langsung dari pusat, bisa mengakses nilai peserta. Jadi untuk pengawas sendiri juga bebannya juga agak ringan, tidak seperti tahun-tahun yang lalu.
Kemudian yang kami tekankan kepada peserta dan penguji itu juga karena di PATI itu masih level 4, jadi semuanya harus prokes, tetap prokes, harus tetap pakai masker, harus tetap jaga jarak, harus selalu cuci tangan. Setiap melakukan suatu aktivitas atau pegang sesuatu tangan harus bersih, karena yang ditangani itu modelnya juga manusia, sehingga yang jadi model juga harus hati-hati, yang ikut ujian juga harus serba tidak boleh buka masker dan pakai face shield. Saya kira itu karena ini sudah jam praktek, jadi sekarang sudah ada ujian prakteknya, sekalian nanti sambil sekitar 2-3 jam pelaksanaan ini selesai. Begitu dari pengawas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, mudah-mudahan nanti selesai semua LKP Ardian, pesertanya bisa lulus uji kompetensi sesuai dengan yang diharapkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melaksanakan uji kompetensi, peserta memperoleh hasil yang memuaskan. Seluruh peserta didik di LKP Ardian telah lulus uji kompetensi. Kemudian, peserta didik ditempatkan kerja dan magang di Mitra Kerja Industri dan Dunia Kerja sesuai dengan kesepakatan kerjasama dengan LKP Ardian. Adapun Mitra Kerja Industri dan Dunia Kerja itu adalah yang pertama Salon Umi, yang kedua Salon Tara, yang ketiga Salon Dia, yang keempat Salon Jeng Ani, yang kelima Salon Lina, yang keenam Salon Parasri, yang ketujuh Salon Aurora, yang kedelapan Salon Citra, yang kesembilan Salon Stevi, yang ke-10 Salon Uun, dan yang ke-11 Salon Orin. Kegiatan pendidikan kecakapan kerja diakhiri dengan pemberian reward dan penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meizaluna Nazal Salsabila. Saya dari Jayapura, Papua. Umur saya 18 tahun dan saya lulusan SMK. Perkenalkan, nama saya Misal Pavita Alivia Paulin. Alamat Desa Dengkek Pati. Umur 19 tahun. Lulusan dari Perkenalkan, SMK. nama saya Dwi Ratnasari. Alamat saya dari Winong Kidul, Pati. Umur saya 24 tahun, lulusan SMA. Perkenalkan, nama saya Cindy Mulyasari. Alamat Desa Purwosari. Saya umur 19 tahun, lulusan dari SMK. Perkenalkan, nama saya Elavia Izani, alamat Gunung Unggal. Umur saya 24 tahun, lulusan SMP. Motivasi saya mengikuti kursus di LKP Ardian, jenis program tata kecantikan rambut untuk menambah wawasan dan juga keterampilan dalam dunia tata kecantikan rambut. Motivasi saya mengikuti kursus di LKP Ardian, jenis program tata kecantikan rambut untuk mengembangkan bakat saya di bidang tata kecantikan Motivasi rambut. saya mengikuti kursus di LKP Ardian, jenis program tata kecantikan rambut untuk menambah keterampilan saya dalam bidang tata kecantikan rambut. Motivasi saya mengikuti kursus di LKP Ardian Pati, jenis program tata kecantikan rambut untuk memperdalam ilmu tata kecantikan rambut. Motivasi saya mengikuti kursus di LKP Ardian, khususnya program tata kecantikan rambut, adalah untuk menambah ilmu, menambah pengalaman, wawasan, dan pergaulan. Terima kasih kepada LKP Ardian Pati, Khususnya kepada Ibu Adining Tias selaku pimpinan LKP Ardian, dan juga segenap instruktur dari LKP Ardian yang telah membimbing saya dalam kursus ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan dapat bermanfaat di dunia kerja dan dunia usaha. Kalau Ibu Iin Purwanti itu orangnya seru, jadi suasana dalam kelas itu tidak boring, bisa mengembangkan suasana dalam kelas. Kalau Bapak Haryanto itu tidak pelit ilmu, memberikan informasi-informasi tentang dunia pekerjaan. Bapak Ridho orangnya sabar,
dan mengajar mudah dipahami dan dimengerti. Bapak Slamet Daryanto memberikan pelajaran tentang ketenagakerjaan. Bapak Denny adalah orangnya seperti orang yang tegas dan Ibu Sri Sunarti adalah orang yang humble saat memberikan bimbingan. Dia sangat baik dan tidak pelit ilmu. Karena Ibu Era Rahmawati itu orangnya lebih tegas dalam mengajar, sedangkan Bapak Slamet Daryanto itu lebih banyak memberi gambaran di dunia kerja. Menurut saya, Bapak Ridho Eko Wicaksono, cara menjelaskannya mudah dipahami, mudah dimengerti, dan orangnya juga sabar. Dan sedangkan Bu Sri Sunarti sendiri, cara mengajarnya itu menganggap kita sebagai teman, jadi mudah dipahami. Ya. Semoga LKP Ardian kedepannya selalu sukses dan selalu memberikan layanan-layanan yang berkualitas dan masa kini. Semoga LKP Ardian semakin maju sehingga dapat mengurangi pengangguran. Semakin sukses dan tetap menjaga komitmen untuk menciptakan siswa-siswa yang berkompeten di dalam bidang tata kecantikan rambut. Semoga lebih banyak lagi masyarakat yang tertarik untuk belajar mengikuti kursus dan pelatihan di LKP Ardian Pati. Dapat menciptakan siswa-siswa yang berkompeten dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.